Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar biologi materi kelas 11, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Tetap semangat untuk terus belajar. Sebelum kita memasuki materi tentang jaringan tumbuhan lebih jauh lagi, ada baiknya kalian perhatikan tanaman yang ada dalam botol-botol tersebut. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman dalam botol tersebut? Ya, itu adalah bibit dari tanaman anggrek. Bibit tersebut diperbanyak dengan cara kultur jaringan. Apa kultur jaringan itu? Nah, kultur jaringan ini adalah metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman, baik itu sel ataupun jaringan, yang kemudian ditumbuhkan pada kondisi aseptik, sehingga dapat memperbanyak diri menjadi tanaman baru dengan sifat yang sama seperti induknya. Nah, untuk kultur jaringan anggrek ini nanti akan dihasilkan bibit yang jumlahnya banyak dalam waktu yang relatif singkat, dan bibit tersebut mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Kultur jaringan ini memanfaatkan sifat totipotensi yang dimiliki oleh setiap sel ataupun jaringan tanaman untuk tumbuh menjadi individu baru yang utuh bila diletakkan pada lingkungan yang sesuai. Dengan kemampuan totipotensi yang dimiliki oleh setiap sel dan jaringan, para ahli biologi terus mengembangkan teknik kultur jaringan untuk memperoleh bibit-bibit unggul yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Tidak hanya dari tanaman hias, tapi juga dikembangkan teknik kultur jaringan ini untuk tanaman sayur dan buah-buahan. Nah, sangat bermanfaat bukan mempelajari tentang jaringan? Karena dengan mempelajari jaringan akan dapat memberikan sumbangan terhadap kemajuan di bidang pertanian dan perkebunan yang nantinya akan menunjang kesejahteraan hidup manusia. Pada materi sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sel sebagai unit terkecil baik secara struktural maupun fungsional dari makhluk hidup. Sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Jaringan yang melakukan fungsi sama selanjutnya akan membentuk organ. Organ-organ akan berkumpul untuk melakukan fungsi tertentu, membentuk sistem organ. Sistem organ inilah nanti akan terbentuk organisme atau individu. Jadi yang terkecil adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Kita akan mulai belajar tentang jaringan terlebih dahulu setelah sel. Jaringan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah jaringan pada tumbuhan. Berdasarkan tipe struktur dan fungsi sel, jaringan pada tumbuhan ini terbagi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau yang disebut juga dengan jaringan dewasa. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang jaringan meristem terlebih dahulu. Jaringan meristem atau yang disebut juga dengan jaringan embrional adalah jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah terus-menerus secara mitosis, menghasilkan sel-sel baru yang menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi juga bertambah besar, mengalami pertambahan volume. Adapun ciri yang dimiliki oleh jaringan meristem adalah selnya aktif membelah, merupakan jaringan muda atau bersifat meristematis, dinding selnya tipis, banyak mengandung protoplasma, susunan selnya rapat, tidak mempunyai ruang antar sel, nukleusnya besar, vakuolanya relatif kecil, mempunyai sifat totipotensi yang tinggi, bentuknya bermacam-macam, ada yang selnya bulat, lonjong, atau poligonal, dan belum terdiferensiasi. Jaringan meristem dibagi berdasarkan letaknya dan berdasarkan asalnya.
Berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi atas meristem apikal atau meristem ujung, meristem lateral atau meristem samping, dan meristem interkalar atau meristem antara. Berdasarkan asalnya terbagi atas promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Kita akan bahas dulu jaringan meristem berdasarkan letaknya, yang terbagi atas meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal atau meristem ujung adalah jaringan meristem yang terletak pada bagian ujung, baik ujung batang maupun ujung akar. Meristem apikal ini akan menyebabkan tanaman bertambah tinggi secara vertikal dan juga bertambah panjang pada bagian akar yang disebut dengan pertumbuhan primer. Untuk meristem apikal ini ada dua teori yang dikemukakan oleh Smith dan Hanstein. Teori yang pertama adalah teori tunica corpus yang dikemukakan oleh Smith, bahwa pada meristem apikal ini menurut Smith terdiri atas tunika dan korpus. Tunika nanti akan berkembang menjadi epidermis, sedangkan korpus akan berkembang menjadi selain epidermis. Kemudian teori yang kedua adalah teori histogen yang dikemukakan oleh Hanstein, menyatakan bahwa meristem apikal atau daerah titik tumbuh ini terbagi menjadi tiga, yaitu dermatogen akan berkembang menjadi epidermis, periblem berkembang menjadi kortek, dan plerom berkembang menjadi stele atau silinder pusat. Meristem yang kedua adalah meristem lateral atau meristem samping yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Contoh meristem lateral ini terdapat pada Cambium gabus atau velogen, dan juga terdapat pada Cambium vasculer atau Cambium pembuluh pada tanaman dikotil. Meristem lateral ini bertanggung jawab terhadap pertumbuhan membesar pada tanaman yang disebut dengan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini disebabkan oleh adanya dua buah kambium tadi, yaitu pertama adalah Cambium vasculer. Pada gambar bisa dilihat garis hijau itu adalah Cambium vasculer atau Cambium pembuluh, yang mana aktivitas ke dalamnya akan membentuk xilem sekunder atau pembuluh kayu, dan aktivitas keluarnya membentuk floem sekunder atau pembuluh tapis. Pertambahan pembuluh kayu ini lebih besar dibanding dengan penambahan pada kulit. Sedangkan Cambium velogen atau Cambium gabus yang berwarna abu-abu, aktivitas ke dalamnya akan membentuk sel-sel hidup yang disebut veloderm. Aktivitas keluarnya membentuk velem yang berupa sel mati dan berfungsi sebagai jaringan pelindung bersama dengan epidermis. Meristem yang ketiga adalah meristem interkalar atau meristem aksilar. Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan meristem antara, karena letak dari meristem interkalar ini adalah di antara jaringan dewasa. Meristem interkalar bisa ditemukan pada pangkal ruas-ruas batang dari tanaman yang termasuk ke dalam kelompok Gramineae atau rumput-rumputan. Jadi berbagai jenis rumput-rumputan seperti ilalang dan rumput yang lainnya itu memiliki meristem interkalar untuk pertumbuhan memanjang pada ruas batangnya. Juga pada padi, pada jagung, gandum, dan tebu. Meristem interkalar ini di samping untuk memperpanjang ruas-ruas batang, juga untuk pembentukan bunga. Jaringan meristem berdasarkan letaknya, untuk lebih jelasnya akan kita lihat pada tanaman berikut ini. Yang pertama adalah meristem apikal atau meristem ujung. Terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Juga pada ujung-ujung percabangan dari tanaman. Aktivitas dari meristem apikal ini akan menyebabkan batang tanaman bertambah tinggi yang disebut dengan pertumbuhan primer. Yang kedua adalah meristem lateral atau meristem samping.
Letaknya sejajar dengan permukaan organ batang ataupun organ akar. Terdapat pada kambium dan kambium gabus yang menyebabkan batang tanaman membesar yang disebut pertumbuhan sekunder. Yang ketiga adalah meristem interkalar atau meristem aksilar. Ditemukan pada ruas-ruas batang pada tanaman kelompok rumput-rumputan atau gramine. Letak dari meristem interkalar ini adalah pada pangkal ruas-ruas batang dari tanaman gramine ini. Fungsi dari meristem interkalar ini adalah untuk memperpanjang ruas-ruas batang tanaman tersebut. Jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya terbagi atas promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem adalah awal dari jaringan meristem yang sudah ada sejak tanaman masih dalam tahap embrio. Jadi sejak dalam biji. Disebut juga dengan meristem primordial. Kemudian meristem primer merupakan jaringan yang berasal dari perkembangan promeristem. Terdapat di ujung batang dan di ujung akar. Mengakibatkan tanaman tumbuh panjang yang disebut juga dengan pertumbuhan primer. Kalau kita perhatikan, pertumbuhan memanjang pada meristem primer yang terjadi pada tanaman, baik di ujung batang maupun ujung akar, itu terjadi secara bertahap pada 3 zona. Kalau pada ujung batang, 3 zona itu secara berurutan dari atas ke bawah adalah zona meristematik atau zona pembelahan atau zona proliferasi. Kemudian di bawahnya adalah zona pemanjangan atau elongasi, dan paling bawah adalah zona meristematik atau zona pematangan. Untuk daerah meristem primer pada ujung akar, 3 zona itu berurutan dari bawah ke atas adalah zona meristematik, kemudian zona pemanjangan atau elongasi, dan zona diferensiasi atau pematangan. Mengenai meristem primer ini, ada pendapat dari Heberland yang mengatakan bahwa meristem primer terbagi menjadi 3, yaitu protodem, prokambium, dan meristem dasar. Protodem ini adalah meristem primer yang paling luar yang selanjutnya akan berkembang menjadi epidermis. Prokambium ini adalah kambium awal yang pada perkembangan selanjutnya akan membentuk jaringan pengangkut yang berupa xilem primer dan floem primer. Sedangkan meristem dasar akan berkembang menjadi jaringan dasar atau parenkim yang mengisi hampir sebagian besar ruang pada organ tanaman. Meristem berikutnya adalah meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari jaringan dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali. Meristem sekunder terdapat pada kambium vaskuler atau kambium pembuluh dan pada kambium gabus atau velogen. Kambium ini merupakan kumpulan sel-sel yang aktif membelah, terletak di antara jaringan angkut xilem sekunder dan floem sekunder. Terdapat pada batang dan akar tanaman dikotil dan gimnospermae. Aktivitas dari kambium akan menyebabkan pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan melebar pada batang maupun pada akar tanaman. Berikut ini adalah skema sederhana dari meristem sekunder untuk membedakannya dengan prokambium yang ada pada meristem primer yang juga sama-sama menghasilkan xilem dan floem. Untuk meristem sekunder ini ditemukan pada batang dan akar tanaman dikotil. Meristem sekunder terdapat pada kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan pada kambium gabus atau velogen.
Kambium pembuluh terletak di antara dua jaringan pengangkut, yaitu di antara xilem dan floem. Aktivitas kambium pembuluh ini ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder atau pembuluh kayu, dan ke arah luar akan membentuk floem sekunder atau pembuluh tapis. Sedangkan untuk kambium gabus atau velogen ini merupakan lapisan pelindung, letaknya di sebelah dalam dari jaringan epidermis. Kambium gabus ini ke arah dalam nanti akan membentuk veloderm, merupakan sel-sel yang hidup, sedangkan ke arah luar akan membentuk velem, merupakan sel-sel yang mati. Kambium gabus bersama dengan epidermis berfungsi sebagai jaringan pelindung pada organ tanaman. Ini adalah gambar penampang melintang dari batang tanaman dikotil. Apakah kalian pernah memperhatikan penampang melintang dari pohon yang ditebang? Dapatkah kalian menentukan berapa kira-kira umur dari pohon tersebut? Nah, pada penampang melintang batang dikotil ini ada lingkaran-lingkaran konsentris yang tidak sama di setiap musim sebagai aktivitas dari kambium. Pada musim penghujan, biasanya lingkaran-lingkaran ini lebih lebar. Sedangkan di musim kemarau akan terbentuk lingkaran-lingkaran konsentris yang lebih sempit. Perbedaan lingkaran yang tidak seragam ini bisa dipakai untuk menentukan berapa tahun umur dari pohon tersebut. Lingkaran inilah yang disebut dengan lingkaran tahun batang dikotil. Ini adalah penampakan dari pohon jati yang umurnya sudah puluhan tahun. Aktivitas dari jaringan meristem primer telah menyebabkan pohon ini tumbuh sangat tinggi. Sedangkan aktivitas dari meristem sekundernya menyebabkan pohon ini tumbuh membesar. Nah, ini adalah jaringan epidermis yang sudah pecah dan mati karena umur pohon yang sudah sangat tua. Di bawah jaringan epidermis inilah terletak jaringan gabus yang fungsinya menggantikan jaringan epidermis sebagai perlindungan saat epidermisnya mati. Demikian pembelajaran materi jaringan meristem kali ini. Kita akan lanjut dengan jaringan permanen pada video selanjutnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Salam biologi.